kepada Bapak Ibu dosen serta seluruh mahasiswa, singkatnya kepada kita semua yang hadir pada hari ini, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam kegiatan seminar mahasiswa yang diadakan pada hari ini, Sabtu 19 November 2022. Sebelum seluruh rangkaian acara pada hari ini dilaksanakan, perkenalkan saya atas nama Maria Billy dan saya atas nama Fridolin Lumbosugara akan memandu acara ini sampai selesai. Untuk mengawali segala rangkaian acara kita pada hari ini, saya mempersilakan Saudari Bernadette Sulingomo untuk memandu kita dalam doa pembuka. Kepada Saudari kami persilakan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yang Maha Kasih dan atas izin kita sekalian, dengan ini saya menyatakan kegiatan seminar mahasiswa program studi pendidikan keagamaan Katolik Universitas Katolik PT Pula dengan tema Pastoral Orang Muda, mendengarkan dan melibatkan orang muda secara resmi dibuka. Hadirin yang kami hormati, tibalah saatnya kita akan memasuki acara inti kita, yaitu seminar mahasiswa dengan tema Pastoral Orang Muda, mendengarkan dan melibatkan orang muda. Seminar kali ini akan dipandu oleh dua moderator. Moderator pertama Cornelia Yigeli yang akan memandu sesi pertama yang terdiri dari dua pemateri. Pemateri pertama Daniel Garadendo, pemateri kedua Irene Astuti Paga. Moderator kedua Dominikus Daramone yang akan memandu sesi kedua yang terdiri dari dua pemateri. Situasi paroki. Jadi kita tahu bersama sekarang saat ini gereja itu memiliki situasi yang memang kurang relevan. Itu gereja itu selalu menyuarakan diri, selalu memberikan, mereka perlu mengingatkan kembali para misioner bahwa dulu mereka datang itu karena mereka rela, mereka betul-betul mendengarkan bahwa Tuhan itu disalibkan, dan mereka itu rela untuk datang ke Sumba. Buat apa mereka datang ke Sumba? Mereka tinggal saya di sana di Jerman. Buat apa mereka datang ke sini? Jadi di sini kita tahu bersama bahwa kaum muda itu betul-betul kita serius untuk pengembangan iman. Meskipun kita menjadi bentuk pertama dan utama gereja di wilayah tertentu, beberapa suara telah menunjukkan betapa paroki berjuang menjadi tempat relevan bagi orang muda dan betapa perlunya memikirkan kembali panggilan misioner mereka. Gereja itu bentuk dan utama. Jadi buat apa lagi? Sekarang kita tinggal. Juga perlu diperhatikan bahwa berbagai kelompok paroki, gerakan-gerakan dan perkumpulan orang muda melakukan proses yang efektif untuk pendampingan dan formasi orang muda dalam hidup iman gereja. Jadi di dalam gereja juga itu mereka membutuhkan pendampingan yang efektif. Tentunya gereja itu membutuhkan kerja yang baik ketika ada sesuatu yang misalnya ada orang miskin yang membutuhkan pertolongan, gereja itu akan bersuara menyampaikan bahwa di sana menyampaikan bahwa perbuatan-perbuatan itu tidak baik, dan di sini gereja ini menggerakkan dan mengumpulkan orang-orang muda untuk melakukan
berjuang kepemudaan. Dapat dikatakan bahwa orang muda adalah tulang punggung gereja. Yang dikatakan Paulus itu benar, bahwa di dalam gereja yang paling pertama itu adalah orang muda. Dan yang berperan aktif di sana itu adalah orang muda. Mulai dari sekarang ATM dan juga OMK. Peran orang muda sangat mempengaruhi perkembangan gereja. Jika orang muda tidak berperan di dalamnya itu, gereja akan mati. Bisa dikatakan gereja tidak berkembang. Bagaimana gereja bisa berkembang kalau orang muda di dalamnya tidak maju, tidak memberikan pendapat-pendapat? Tetapi kita juga memahami situasi mereka, apa yang mereka inginkan. Kita bertanya, apakah mereka membutuhkan pemahaman, apakah mereka membutuhkan peneguhan atau tidak. Jadi cara yang kita bisa lakukan itu, yang pertama dengan melakukan pendekatan dan dialog. Di dalam pendekatan dan dialog, kita bisa bertanya, apa pendapat kalian terkait dengan gereja saat ini? Bagaimana gereja berkembang saat ini? Apakah sudah sesuai dengan keinginan kalian? Di situ gereja juga bisa bertanya. Mengadakan perkumpulan-perkumpulan orang muda dari yang masih kecil sampai yang sudah dewasa. Jadi di situ mereka merasa bahwa ternyata kami juga dilibatkan, kami juga ditanya apa pendapat kami dengan gereja saat ini. Jadi kita juga bisa berdialog dengan mereka, kita berkumpul, tanya bagaimana pendapat kalian, sehingga kita tidak hanya mengeluarkan aturan-aturan gereja, kita siap saji, tidak bertanya dulu bagaimana pendapat mereka. Pada sesi kedua, maka untuk itu kami persilakan moderator yang kedua, Dominikus Darmone, untuk mengambil tempat yang telah disediakan. Berbicara tentang gereja yang melibatkan kaum muda, berarti berbicara tentang bagaimana peran gereja untuk mengajak kaum muda dalam melibatkan mereka untuk hidup berpastoral. Namun orang muda juga perlu untuk terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan seperti hidup berpastoral guna untuk menghidupi imannya dalam karya pelayanan berpastoral. Nah, untuk mengupas materi ini dalam tema gereja yang melibatkan orang muda, maka saya mengundang kedua narasumber untuk mengambil tempat yang telah disediakan di depan. Pada kedua narasumber saya persilakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi. Yang pertama, motivasi diri. Sebelum itu kita mengerti dulu apa itu motivasi diri. Motivasi diri merupakan kemampuan untuk mendorong diri sendiri untuk berinisiatif, mengambil keputusan untuk meraih suatu tujuan. Di sini realita yang terjadi di kita mungkin kurang karena motivasi diri dari setiap seseorang itu berbeda. Artinya tidak ada dorongan dari dalam diri sendiri untuk mau terlibat. Contoh salah satu itu kemalasan. Yang kedua, keluarga. Di sini teman-teman, keluarga merupakan pendidikan pertama yang ada. Lalu di situ berbicara tentang bagaimana orang tua mendidik anaknya. Contoh, kalau anak berada dalam ruang lingkungan keluarga yang positif dan sehat, tentunya akan mempengaruhi pola tingkah laku. Sebaliknya begitu, jika anak berada dalam lingkungan keluarga yang tidak sehat, dia juga akan mempengaruhi pola tingkah laku. Di sini orang tua keluarga mempunyai peran aktif untuk membimbing dan menuntut anaknya. Lalu yang ketiga, faktor lingkungan. Manusia dan lingkungan merupakan dua faktor yang tidak bisa dilepas, di mana mereka saling berinteraksi dan mempengaruhi pola tingkah laku. Artinya kita melihat bersama contoh maupun di kota atau di sekitar sini, palingan kita sering ketemu anak-anak yang contoh yang lebih dominan itu kayak laki-laki ya, maksudnya yang berada di
teknologi ya, secara umum. Lalu yang keempat, teknologi. Mungkin teman-teman di sini tidak asing lagi dengan kata teknologi. Di sini bisa dikatakan bahwa orang muda pada masa kini itu dijajah oleh teknologi, di mana orang-orang muda memanfaatkan media sosial atau menggunakan media sosial secara berlebihan. Itu lebih ke arah-arah yang negatif. Artinya gara-gara bermain gadget tidak mau terlibat ke ini kegiatan-kegiatan yang ada. Lalu itu bermain gadget itu mempengaruhi pola tingkah laku kita, karena kita akan bersikap individualisme. Artinya fokus pada diri sendiri. Walaupun kita tidak 100% dalam hal kehadiran saja, kita belum 100% untuk mengikuti, tapi kita ini sudah lebih dari 85% yang mau terlibat, yang mau berpastoral bersama. Ini sudah tanggung jawab kita ya, teman-teman. Ketika kita mau terlibat, ketika kita melihat banyak teman di luar sana yang tidak mau untuk terlibat atau berpastoral lagi, maka kita ini yang masih punya bekal untuk bisa mengajak teman, itu adalah tantangan